eh, utuh dan tak kekurangan suatu apapun, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi dalam ketekunan itu akan memperoleh yang namanya buah yang matang, ya, supaya kita semua menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, kalau kita melihat ya seorang pribadi yang baru menjadi Kristen, kita melihat Tuhan memberikan hak, ya. Dia berhak untuk dipimpin, dimeteraikan oleh Roh Kudus, untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dia juga berhak untuk mendapatkan firman Tuhan, ya, mendengar firman Tuhan, mendengarkan rema Tuhan, dan Tuhan eh, akan menggarap dia gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat selain hak itu, ada juga yang namanya adalah tanggung jawab ya. Di mana ada hak pasti ada tanggung jawab. Nah, di dalam tanggung jawab ini yang akan membuat orang Kristen itu berbuah, ya, dan bukan saja berbuah, ya. Kalau berbuah dong nggak sempurna ya, tapi harus berbuah sampai matang. Dalam arti orang yang berbuah itu pasti secara kerohanian dia menjadi seorang yang dewasa, ya. Secara kerohanian dia menjadi orang yang dewasa. Nah, kalau kita melihat buah yang matang ini dari kita semua kan ini berbeda-beda ya. Ah, tapi yang ada yang harus yaitu kita semua harus menyampai yang namanya kesempurnaan. Ya, ini yang harus dikejar oleh orang-orang Kristen. Jadi kita melihat kematangan seseorang, ya, seorang Kristen itu berbeda sesuai dengan tanggung jawab dan sesuai dengan perjuangannya, ya. Kematangan kita itu berbeda-beda sesuai dengan tanggung jawab dan perjuangan kita. Karena kalau kita melihat tanggung jawab ini pun adalah benar-benar adalah sebuah perjuangan, ya. Nah, dari kita semua ini kan kita mendengar pengikut daripada suara kebenaran ya. Tapi kalau misal kita tidak berbuah, atau misal berbuah, tapi asem gitu ya buahnya ya, atau enggak pahit ya, di mana buah itu asam atau pahit. Nah, berarti ada yang salah di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus bisa cek itu. Kita harus bisa cek. Jadi orang Kristen itu mutlak, ya, mutlak itu harus berbuah. Bukan cuma berbuah tok, ya, karena buah kalau cuma berbuah ada yang asam, ada yang pahit ya, harus sampai kepada kematangan. Dimana kalau kita tahu kematangan itu ya, ya bentuk daripada sikap hati kita yang suka melakukan kehendak Bapa dan juga adalah serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, itu adalah arti berbuah gitu ya, dan berbuah sampai matang. Berbuah itu adalah melakukan kehendak Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Yang sifatnya pasti permanen gitu ya. Sifatnya itu permanen. Jadi kalau kata permanen itu artinya itu setiap saat ya. Kata permanen itu artinya setiap saat. Jadi kita tidak bisa sewaktu-waktu lakukan kehendak Tuhan ya. Kalau lagi marah enggak ya. Kalau lagi kalau lagi apa? Lagi kesel enggak gitu. Enggak bisa ya. Jadi setiap saat kita harus melakukan kehendak Tuhan ya. Jadi kalau kita melihat permanen itu artinya adalah setiap saat, nggak bisa setengah-setengah gitu ya. Nah, keberadaan permanen ini itu merupakan sebuah kodrat gitu ya, di mana satu orang manusia seperti Paulus katakan gitu ya, di dalam diriku ini ada dua gairah gitu ya, ada kodrat dosa gitu. Nah, di mana waktu kita pertama menjadi notos, anak-anak gampang gitu ya, baru percaya gitu, masih hidup di dalam kodrat dosa ya. Dan itu adalah masih masa belajar dan Tuhan memberikan hak-haknya. Tapi tanggung jawab pun akan diminta ya. Di mana lama-kelamaan kodrat dosa ini harus dipangkas. Bukan tiba-tiba ya. Bukan tiba-tiba, tapi perlahan-lahan dipangkas. Kemudian kita melihat lahirlah yang namanya kodrat oleh ilahi ya.
Kodrat dosa kita harus pelan-pelan dipangkas menjadi bisa menjadi kodrat ilahi. Nah, permanen ini adalah di mana kodrat ilahi ini kita menyatu dengan pribadi seseorang dan nggak bisa terpisahkan lagi, ya. Ya, kodrat ilahi ini menyatu, nggak bisa terpisahkan lagi. Nah, ini yang harus kita kejar sebagai orang Kristen. Ya, bukan cuma berbuah seperti yang tadi saya bilang, tapi harus bisa mencapai buah yang matang dan juga permanen gitu ya. Jadi sampai pada satu titik semua yang kita lakukan gitu ya, apa yang kita lakukan, kita pikirkan, semua kita perbuat untuk Tuhan. Ya, semua kita ada punya kepunyaan kita adalah milik Tuhan. Dan ini yang harus benar-benar kita usahakan. Nah, apakah sebagai orang Kristen saat ini kita sudah berjalan ke tahap ini gitu ya? Atau malah kita mengalami kemunduran? Kita harus bisa introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sedang berjalan ke arah berbuah walaupun kita masih terus berjuang ya. Kita masih terus bertekun, kita belum mencapai yang namanya kesempurnaan, kita terus berjuang ya untuk bisa berbuah dan sampai berbuah matang atau akhirnya saat ini kita malah mundur ke belakang ya. Kita malah mundur ke belakang. Ini yang harus kita pikirkan pada malam hari ini buat teman-teman gitu ya. Kalau kita melihat ya tentang perumpamaan tentang penabur yang di Lukas 8 ayat 12. Itu kan dikatakan ada kelompok satu ya, di mana benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya, kita bisa melihat ada orang-orang yang tidak bisa menerima firman, yaitu golongan antikris ya. Terus yang kedua, benih itu jatuh di bebatu, nggak berakar, nggak bisa berakar. Ya, karena orang-orang ini sudah menerima firman, dia tidak berani bayar hak percayanya, ya, untuk bisa melepaskan percintaan dunia. Nah, ada lagi yang kelompok ketiga, ya. Kelompok ketiga ini adalah banyak di dalamnya adalah orang Kristen, yaitu sudah menerima firman, tapi dihimpit, ya, oleh semak duri. Akhirnya tidak bisa berbuah dengan sepantasnya. Bertumbuh tetap, tapi ada khawatir, ya, terus juga menikmati kenikmatan hidup. Akhirnya sampai pada satu titik dia tidak bisa mencapai buah yang matang. Ya, ini yang banyak dialami oleh orang-orang Kristen saat ini. Ya, jadi orang yang jatuh di seperti firman katakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit ya oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup. Betul kan? Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, ini yang dialami oleh kekristenan saat ini dan mungkin juga kita alami saat ini gitu ya. Kita khawatir, kita mengejar daripada kekayaan. Bukan nggak boleh, ya tanggung jawab kita ada di situ. Tapi kalau kita kejar kekayaan untuk diri kita sendiri, kepuasan, nafsu kita, itu nggak benar gitu ya. Dan juga kenikmatan hidup. Di mana kenikmatan hidup itu Tuhan tidak bisa menikmati juga. Itu juga tidak benar. Semua kita bisa harus menikmati ya bersama dengan keluarga jalan-jalan itu Tuhan sediakan. Tapi apakah Tuhan juga bisa menikmati di mana kita menikmati itu? Itu yang harus kita pertanyakan ya. Di mana kehidupan orang-orang Kristen ini khawatirlah mengejar sesuatu, menikmati hidup yang di mana Tuhan itu tidak menikmati. Sehingga akhirnya mereka tidak menghasilkan yang namanya buah yang matang ya. Jadi orang tidak bisa berbuah matang jika dia tidak permanen ya. Setiap saat bisa mau belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. Dia tidak permanen. Di mana yang kelompok 4 kalau kita tahu ini yang ideal ya. Dia menghasilkan buah, bertumbuh dengan sempurna, berbuah sampai matang. Jadi keadaan permanen ini benar-benar adalah satu perjuangan atau ketekunan bagi kita gitu ya untuk bisa menghasilkan buah yang matang. Dan ini merupakan beratnya kita menjadi orang Kristen, ya. Berat. Karena Tuhan nuntut kita harus bukan cuma kita menerima hak, tapi juga ada tanggung jawabnya. Di mana setiap saat, setiap detik, menit gitu ya, kita harus belajar untuk permanen, untuk selalu mengerti kehendak, pikiran dan perasaan Allah.
Dan permanen ini adalah satu prestasi daripada kekekalan, ya kan? Permanen ini adalah prestasi kekekalan. Dan orang Kristen jarang diajarkan sampai tingkat ini. Tapi bagaimana semua diajarkan untuk bisa menikmati apa yang ada di bumi. Dan berharap, ya, moga-moga gitu ya, mendapatkan prestasi kekekalan. Tanpa diajarkan ada yang namanya perjuangan, tanpa ada ketekunan gitu ya. Ini benar-benar melemahkan orang Kristen saat ini. Dan saya juga melihat generasi-generasi yang di tempat saya pelayanan, anak-anak muda, banyak seperti itu. Generasi selanjutnya gitu ya. Di mana orang tua mereka tidak radikal, anak-anaknya pun seperti itu. Ya, masih bisa bermain HP waktu saat apa? Saat khotbah. Padahal waktu itu saya khotbah juga agak keras. Masih juga main HP. Saya ngeliatin. Masih juga main HP gitu ya. Saya katakan kalau kau tidak menghormati Tuhan, Tuhan tidak akan menghormatimu. Masih juga main HP. Waduh, bahaya sekali ya anak-anak muda saat ini gitu ya. Karena dari kecil mereka tidak pernah diajarkan apa itu kekekalan. Cukuplah jadi Kristen, tiap minggu datang gereja, doa sebelum makan, sebelum tidur. Udah cukup ya. Mereka tidak pernah diajarkan tentang kekekalan, tentang perjuangan, ketekunan. Dengan mengaku Kristen bisa masuk dengan satu buah jalan tol untuk menuju apa ke surga. Ini yang tidak diajarkan ya, di mana banyak orang Kristen akhirnya sampai nomor benih yang kedua di bebatuan, tumbuh di bebatuan, atau benih yang ketiga tumbuh di semak duri. Nggak akan bisa mendapatkan buah yang matang ya. Jadi ini adalah satu perjuangan untuk kita mengejar buah yang matang ini. Dan ini benar-benar dipandang agung oleh di mata Tuhan ya. Walaupun saat ini kita berjuang, mungkin masalah kita nggak selesai ya. Kita berharap ada pemulihan ekonomi tidak terjadi, masalah masih ada di keluarga kita, di anak-anak kita, suami atau istri gitu ya. Tapi perjuangan kita ini nggak sia-sia loh di mata Tuhan ya. Perjuangan kita ini dipandang agung. Ya, matanya itu menjelajahi bumi, mencari anak-anak yang mau berkenan, ya mau bertekun, ya untuk bisa mengejar daripada mencapai kepermanenan, untuk mencapai buah yang matang ini. Jadi kita harus bisa mengejar itu, ya, sampai buah yang matang. Karena buah yang kita melihat secara fisik di bumi ini, buah yang matang itu kan perlu yang namanya tanah yang gembur, suhu yang bagus sesuai, dan juga perawatan, ya. Di mana tanah yang gembur itu adalah kekudusan hidup. Penting sekali dalam hidup kita, ya. Bagaimana kita harus menjaga kekudusan. Apa yang kita pikirkan, kita lihat, ya. Jangan sembarangan kita melihat isi-isi di gadget. Itu kita harus belajar. Juga dengan suhu. Suhu yang baik karena benih ini adalah benih dari Allah, benih dari Tuhan langsung. Dia memerlukan suhu yang cocok untuk bisa tumbuh, ya. Suhu ini adalah hadirat Tuhan. Di mana kita berada di hadirat Tuhan, kita mengejar Dia, ya. Kita bertemu Dia bukan cuma pengertian-pengertian, karena kita belajar suara kebenaran kita akan menjadi pintar, pasti. Kita akan menjadi pintar. Kita bisa memberikan penjelasan walaupun tidak lengkap gitu ya. Walaupun kita tidak sekolah Alkitab, kita bisa mengerti banyak, tapi nggak cocok cuma mengisi pikiran kita. Kita harus bisa menemukan Dia di ruang pribadi kita, ya, ruang khusus kita membaca firman Tuhan, dan juga perawatan. Perawatan ini mengartikan ketekunan kita, karena tanaman yang bisa berbuah itu butuh yang namanya perawatan, ya. Perawatan apalagi buah-buah yang mahal yang seperti di Jepang yang kemarin yang saya bilang itu yang di melon itu bisa sampai ratusan juta. Itu perawatannya luar biasa. Ya, perawatan ini adalah seperti ketekunan kita. Kita mengejar, kita jagai hidup kita. Dan itu yang harus kita kejar. Jadi Tuhan nggak tidak ingin kita cuma bertobat tok, tapi sampai berbuah dan berbuah sampai matang. Ada permanen di situ, ya. Dan akhirnya dengan kita berbuah, nama Tuhan dipermuliakan pastinya. Ya, Tuhan mendapatkan pujian. Selain itu pasti kita juga bisa menjadi impartasi untuk menjadi berkat bagi
orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kerja kita. Dan tentu nama Tuhan dipermuliakan lagi. Ya, jadi kita harus bisa cek diri kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita doa, apakah kita sedang menuju ke sana? Apakah kita bertekun ke sana? Ya, walaupun memang banyak masalah dalam kehidupan kita ya, masalah di keluarga seperti itu, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak kecil hati, kita tidak akhirnya mundur, tapi kita terus berjuang. Mungkin ada kalanya kita eh, api itu mengecil gitu ya, kita capek dengan hal-hal masalah dan pekerjaan dan masalah keluarga apapun. Tapi jangan itu mengecilkan kita. Kita bangun lagi, kita kejar lagi. Makanya penting sekali kita memberikan satu hubungan khusus dengan Tuhan ya. Karena itu yang akan membakar jiwa spirit kita. Kalau kita tidak memberikan satu eh, api di mana kita bisa menemukan api itu, hidup kita pasti akan terpental-pental gitu ya, dihajar sana sini oleh dunia ini. Karena dunia ini mengajarkan kita, kita harus begini, kita harus begitu. Tapi mari kita belajar firman Tuhan dan kita mencari Dia, menemukan Dia. Hadirat Tuhan itu, di mana suhu Tuhan itu datang, benih kita akan bertumbuh. Karena benih itu menemukan habitatnya. Habitatnya ada di mana? Di hadirat Tuhan. Dan nggak cukup situ. Perlu dengan kekudusan, kegemburan tanah, penuh dengan perawatan, ya, biar tidak ada hama menyerang. Kita membaca firman, kita bertekun, kita berjuang terus. Jadi malam ini saya mau share kepada teman-teman agar kita tidak berhenti berjuang gitu ya. Mungkin jalan di depan kita, kita melihat aku sudah berjuang Tuhan, aku udah capek, aku udah bangun pagi, aku udah berdoa, aku sudah mencari Engkau dengan benar gitu ya. Tapi kenapa sepertinya jalanku masih belum ada terobosan ya. Eh, Sepertinya aku masih eh, belum bisa on fire gitu kepada Tuhan. Terus kejar terus. Karena ada pada masanya kita seperti itu ya. Tapi Tuhan inginkan kita terus bertumbuh gitu loh. Jangan kita berdiam kena masalah seperti itu, kita mundur. Atau kita melemahkan diri kita tidak ikut doa lagi, kita tidak mencari Tuhan lagi. Akhirnya kita akan ikut dunia ini. Cara hidup dunia ini akan masuk lagi dalam hidup kita. Dan itu tidak gampang, makanya kita terus berdoa, kita mengejar, kita saling menguatkan, kita ada di dalam PA ini gitu ya. Nah, emang itu tujuannya, untuk bersama-sama kita maju gitu ya. Ke depan ini tantangan akan lebih banyak, akan lebih berat. Tapi kita melihat Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita, ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, walaupun sepertinya kita ditinggalkan sendiri. Tidak. Tangan Tuhan itu selalu ada bagi kita, dan pertolongannya pasti akan bagi kita. Ya, asal kita melekat seperti pokok anggur itu. Kita belajar, kita melekat, dan kita harus mencapai ya kesempurnaan, artinya buah yang matang itu. Kita berjuang bersama-sama ya. Saya tahu nggak gampang, ngomongnya gampang ya. Kita semua punya masalah di bidang kehidupan kita sendiri-sendiri gitu ya. Tapi di situ kita bisa bertumbuh secara luar biasa bersama Tuhan. Asal kita tidak mundur ya. Kita menjaga kekudusan, kita mencari hadirat Tuhan ya, dan terus kita berjuang bersama-sama. Amin. Amin. Thank you, Coach Jason. Eh, kita mau ini ya berdiskusi ini sekarang nih. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan komentar atas apa yang tadi diberikan atau mau bilang Coach Jason tadi yang Coach Jason sharing itu aku ngalamin loh gini 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 gitu. Atau juga merasakan apa yang tadi yang Coach Jason berikan gitu. Gini, gini, gini. Silakan. Hmm, saya duluan ya. Ya, silakan Pak Adi. Apa yang Pak Jason sekarang yang bagikan saya rasa ya kebanyakan ya saya alami gitu. Misalnya saya merasa ya saya lebih cocok ya dibilangnya kayaknya kebanyakan gitu ya. Misalnya benih yang jatuh di semak duri ya. Nah, itu saya orangnya sekarang yang saya alamin ya mungkin orangnya lebih cepat yang saya tahu lebih cepat menyerah gitu.
menghadapi apa-apa, goncangan. Itu bisa bikin saya tuh langsung bukannya dekat sama Tuhan, tapi saya malah larut gitu, larut dalam masalah. Itu yang problem. Ya, masalah saya begitu ya. Itu memang harus saya sekarang lagi memang memperjuangkannya. Nah, sekarang saya cuma kepengen membagi dan juga kayaknya meminta solusi. Selama saya kan udah ikut komunitas ini kan kurang lebih udah 5-6 bulan ya, kurang lebih setengah tahun gitu. Ya setengah tahun ini saya ikutin terus kurang lebih 2-3 bulan itu ya saya ya cuma dengar-dengar aja baru sekarang kurang lebih ya 3 bulan ini saya praktekin gitu dari GSKI ya terutama Bapak Rohani kita Pak Eras terus dari komunitas kita dari Kak Sony, Kak Ane, Pak Jason sama Pak Daud ya. Ya, saya kayaknya udah capek juga. Setiap hari kayaknya kehidupannya begitu-begitu lagi. Misalnya tetap kayaknya nggak berubah begitu ya. Setiap hari di, eh, nggak berubah, bolak-balik. Emosi, ketemu orang di jalan, lagi kerja di tempat umum. Ya, lebih sering sih di rumah ya. Di rumah kan kita kan sering ini ya, saya kan sering ya namanya sering pasti sering ketemu ya, terutama istri. Pulang kerja mungkin ya langsung biasalah, langsung ya hal-hal yang kecil aja bisa jadi bikin keributan gitu. Akhirnya besar, keributan. Udah makin lama makin besar ya diserang. Akhirnya saya emosi, saya ya selalu ya bales. Saya juga serang, saling serang-serangan. Udah kayak perang di ini aja Timur Tengah, saling menyerang begitu. Akhirnya ya sama-sama ya terluka. Kalau udah yang satu di lantai 2, saya di bawah ya baru bisa reda gitu. Sakit memang selalu terulang. Akhirnya saya pikir ya kalau gitu saya mesti ada perubahan gitu. Ya selama 3 bulan ini ya terhitung dari sekarang ya 3 bulan ini saya udah nekat aja lah. Udahlah masa saya dengar dari Pak Eras sebenarnya saya malu juga nih. Kalau ketemu Pak Eras saya juga waduh nggak berani ngomong gitu. Ikut Pak Eras saya udah 4 tahun. Tapi saya nggak melakukan apa-apa. Saya saya nyaman-nyaman aja soalnya saya menghadapi masalah di ya semua tempat ya. Kayaknya masih bisa bertahan gitu walaupun saya suka kayak kesel gitu bolak-balik masalah itu lagi, entah ketemu itu lagi kayaknya nggak beres-beres gitu. Ya saya nekat gitu. Ya udahlah, saya ikutin misalnya dari Pak Eras dari ya komunitas kita ada ya. Ya mula-mulanya awal-awalnya memang pahit, memang luar biasa. Ternyata ajarannya sangat sangat ini, sangat keras. Apa yang dikatakan Pak Sony memang benar, cari GSKI itu cari gara-gara gitu ya. Yang minggu yang lalu yang ini ya Kak Sony yang bagikan kan, memang benar. Saya nggak tahu, memang saya udah tahu pahit, tapi ya saya nggak tahu pas dipraktekkan, wah buset, pahitnya luar biasa benar-benar. Soalnya lagi menahan diri, saya praktekkan ya menahan diri, kayaknya harus diem, kayaknya seakan-akan kita yang salah. Udah pasti dong, kita dianggapnya salah. Soalnya dia
Itu udah kayaknya bener-bener tuh pembuluh darahnya kayaknya udah mau ada pecah gitu. Kepala udah terasa kayaknya udah mau keluar asap lu bener nahannya. Aduh capek deh. Itu mula-mula. Ya belakangan ya makin lama ya makin kayaknya lebih enteng, makin enteng. Tapi masih sakit sih. Tapi masih bisa jadi bisa menahan diri. Nggak kayak awal-awal gitu ya. Ya udah gitu ya terutama yang paling signifikan tuh dia di rumah ya sering. Ya namanya kita sering ketemu ya sama istri biasalah. Udah tahan-tahan gitu akhirnya ada hasilnya begitu. Sekarang ada hasilnya. Ada hasilnya ya sekali pulang sekarang malah istri bisa ini, bisa senyum-senyum. Padahal dulu bertahun-tahun saya nggak pernah lihat dia senyum-senyum loh. Ternyata manis juga ya senyumnya. Ya, udah gitu kan ya biasa. Saya kalau pulang kerja udah mandi, saya pasti duduk di sofa. Istri juga bisa deketin. Padahal dulu enggak. Dulu sih saya duduk di sudut kanan, dia duduknya di sudut kiri, jauh-jauh. Ya, sekarang ini bisa deket, ya ngobrol lah panjang lebar, sampai ceritalah film drama seri lah. Padahal dia tahu saya paling nggak suka namanya drama seri. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan dia senang. Semuanya keadaan bisa baik-baik. Jadi sekarang semuanya ya ada hasilnya gitu. Saya ya itulah yang saya ingin bagikan selama saya tuh bersama komunitas yang kita ini hasilnya ada. Apa yang diperjuangkan di sini bukannya kelihatan cuma setiap minggu ketemu gitu. Dari dulu jadi saya analisa tuh dari dulu kenapa nggak bisa berubah ya. Itu karena memang nggak ada niat itu sebenarnya, nggak ada niat. Cuma belakangan ini ya saya lakukan. Ya, nah sekarang memang saya belakangan ini udah, saya mulai udah terasa kayaknya saya mulai kayak awal-awal itu ya mau berubah ya. Kayaknya ya begitu berat gitu. Kadang-kadang susah mau diem. Saya tahan-tahan ini. Kayaknya saya ada potensi gitu. Balik lagi ke kayak dulu. Kalau balik lagi ke dulu saya benar-benar waduh itu benar-benar hantaman yang paling berat. Soalnya mau mulai dari awal lagi kayaknya benar-benar udah sulit loh. Udah sulit. Jadi sekarang saya mau minta solusinya apa gitu. Supaya saya jangan balik lagi. Ya, balik lagi jadi kayak dulu. Ya, itu ya. Hmm, terima kasih. Terima kasih Pak Hadi, luar biasa. Ini Pak Hadi, saya kasih dulu ya. Sorry teman-teman ya, karena ini saya ngelewatin Pak Hadi. Saya ngelewatin juga hal seperti itu. Eh, Kenapa waktu yang kemarin-kemarin saya bilang saya sedang bergumul selain ada sesuatu di istri saya juga ngelewatin hari-hari itu. Jadi karena kondisi tubuh istri jadi membuat dia agak tidak stabil ya. Jadi itu dan membuat kita juga agak-agak suka cekcok dengan juga kesibukan-kesibukan saya. Akhirnya satu satu hari saya kuliah, dosen saya bilang gini, eh dia bilang dia main catur sama salah satu dosen yang lain. Nah, dia main catur, terus si dosen yang bilang, dia main catur kan ada kuda tuh kan, kuda, raja, benteng kan. Nah, dia main catur, terus dosen yang ini main catur bang, dia tanya kok kudamu jalannya bukan L sih kan kuda kan jalannya L kan. Kalau kita yang tahu catur, nah benteng kan jalannya lurus, dia kudanya jalannya terbang. Kok kamu kudanya jalannya terbang? Karena istri saya bilang kuda jalannya terbang, gitu loh. Terus dia bilang lagi, bentengmu kok jalannya nggak lurus? Karena istri saya bilang benteng jalannya miring. Jadi artinya mau saya ngomong ini lagi nih,
kadang kita bisa ribut sama istri karena kita pengen mengapa ya, mengajari dia gitu loh, merasa lu tuh kurang ngerti gitu kan, kita pakai logis, istri pakai emosi, jadi nggak nyambung gitu loh. Kita pengennya kita mengajari dia, tapi coba deh rubah dengan sudut pandang, ya apa kata istri itu benar, walaupun secara logika nggak masuk gitu loh. Kan tadi kuda arahnya jalannya L kan, dia bilangnya terbang, iya betul betul, kuda jalannya terbang, nggak salah. Coba belajar dari situ Pak Adi. Saya belajar dari situ, itu pertama. Kedua, si istri itu paling suka, istri entah yang lain saya nggak ngerti ya, tapi cewek-cewek itu suka ngobrol Pak Adi. Pokoknya ngobrol apa dengerin aja udah. Oh iya betul, oh gitu ya. Oh ternyata gitu. Padahal kita nggak merasa begitu, tapi kita ajak ngobrol. Istri itu kalau sehari nggak ngomong 20.000 kata, mereka nggak akan selesai gitu. Itu kan sains ngomong gitu kan. Jadi Cewek ajak ngobrol. wanita. Betul ya? Jadi itu diajak ngobrol aja gitu. Makanya saya kemarin-kemarin itu terlalu sibuk dengan kuliah, terus kerjaan, sampai nggak ada waktu ngobrol. Jadi dia tuh kata-katanya nggak keluar, mampet, terus ada suatu hari meledak gitu. Kitanya lagi stres, dia ikut meledak, jadi ribut. Kalau menurut saya gitu, Pak. Solusinya, bahasa Mandarinnya gini, kaso de, shempo to setoi. Apa yang dia katakan semuanya benar. Itu aja sudah. Kalau menurut saya begitu. Iya, benar. Oh iya, betul, 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 betul gitu. Terus kalau kemudian berusaha lakukan yang ke pekerjaan rumah, kita lakukan lah. Saya juga mulai sekarang misalnya banyak yang seharusnya bagian memang harus dia kerjakan, tapi saya ambil alih. Kalau saya lagi nggak terlalu sibuk, saya ambil semuanya. Kamu istirahat aja udah. Kamu apa ngerjain yang lain. Saya apa kamu istirahat di sofa nonton TV atau ngapain? Biar saya ngerjain ini. Pelan-pelan nanti hubungan itu akan membaik. Nah, saya bilang, kembali kayak dulu kita pacaran ya. Saya pernah ngomong ke saya beberapa waktu. Kita kan dulu pacaran kan semuanya saya kan, kamu duduk santai, semuanya saya kerjain gitu. Jadi ditarik mundur kembali ke waktu pacaran itu. Saya mengalami, sejak saya lakukan itu, saya mengalami saat-saat yang membaik gitu loh. Hubungan kami sangat baik kembali, dan setiap kita makan kita ngobrol. Dulu kan kalau makan dia main HP, saya main HP. Tapi sekarang kita mulai ngobrol, HP kita tutup, kita mulai ngobrol. Apa ngomong inilah, ngomong itulah, tentang pokoknya semua kita obrolin. Kalau itu saran saya sih, saya nggak tahu dari yang lain. Mungkin Kak Ane atau Ko Jason juga bisa kasih saran gimana. Thank you. Sekarang sih, oh ya, sekarang memang udah baik ya. Udah sama, saya benar-benar udah berdua udah baik, sangat baik lah. Dulu kan saya nggak pernah lihat senyum, sekarang setiap hari senyum, setiap hari udah baik. Cuma yang saya takutkan ya sekarang ini saya sendiri yang masalahnya juga. Takutnya saya tuh berpotensi gitu. Balik lagi ke manusia lama, maksudnya yang dulu sifat yang buruk. Ya bagaimana ya caranya gitu ya. Kita supaya saya gitu ya. Supaya bisa nanjak terus. Jangan sampai saya malah apa nanjak terus di dalam gimana ya keimanan. Jangan sampai turun gitu. Ya, itu itu juga saya minta solusinya. Ya, silakan Kak Ane. Tadi Kak Ane mau ngomong apa, silakan. Iya, istilahnya itu monster di dalam diri ya. Jadi manusia lama atau natur dosa kita itu ya akan tetap ada. Setiap kita itu punya natur dosanya masing-masing. Setiap kita kalau kalau suara saya pelan ini ya, tolong kasih tahu ya karena beberapa kali saya zoom dibilang suaranya kok pelan ya gitu. eh Setiap kita itu punya natur dosa, tarikan untuk dosa, atau Pak Eras suka bilang monster di dalam diri kita. Ya. Nah,
ada yang itu emosi, ada yang itu soal uang, soal seks, uang itu materialisme gitu ya, soal uang, barang-barang mewah kayak gitu, eh, atau soal seks gitu ya, macam-macam. Nah, sampai akhir hidup kita akan terus berhadapan dengan manusia lama kita ini. Jadi monster ini harus kita terus kayak buat kita latihan tinju, ya, sparring partner kita. Nah, kalau dia dikasih makan dia tambah kuat, tapi kalau dia nggak dikasih makan dia tambah lemah. Nah, dikasih makan itu maksudnya gini, diturutin maunya apa. Mau marah, mau ngamuk, dia mau ngamuk, kita turutin ngamuk. Dia tambah kuat, tambah nanti sering ngamuk kitanya. Tapi kalau kita nggak kasih makan, lama-lama tambah lemah dia. Nah, kalau saatnya kita udah takut atau kita udah jenuh atau rasanya capek, ya jenuh capek gitu ya. Mungkin itu saatnya kita naik ke next level. Coba kita cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dengan menyediakan waktu untuk berdoa. Karena doa itu nafas hidup kita. Nafas itu kan tarik napas, tarik O2, buang CO2. Dengan napas kita metabolisme kita jadi baik ya, kalau napas baik metabolisme jadi baik. Nah, hirup O2, buang CO2. Atau doa itu adalah seperti kita nyetem gitar, kalau yang ngerti main gitar ya. Nyetem gitar, nyelarasin, atau kalau zaman dulu radio atau di mobil radio itu kalau misalnya kurang 0,1 aja ininya, itu kan masih kresek-kresek gitu kan. Tapi begitu pas 100,00, kalau 100,01 gitu ya, FM, itu masih kresek-kresek, tapi begitu 100,00 pas itu. Nah, itu kan menyelaraskan kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita doa, itu juga membuang segala sesuatu yang natur-natur, dorongan-dorongan jahat di dalam hidup kita tuh dibuang. Dan kita diselaraskan lagi dengan Tuhan. Nah, yang berikutnya dalam doa itu juga kita meratapi diri kita. Seperti Tuhan Yesus bilang, "Hei perempuan-perempuan Yerusalem, jangan ratapi aku, tapi ratapi dirimu sendiri." Nah, ketika saya bergumul dengan manusia lama saya seringkali menemukan jawaban itu ketika saya masuk ke dalam doa, saya meratap sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok nggak mati-mati ya? Ya memang nggak akan mati sampai kamu matian gitu kan. Jadi terus berjuang gitu. Ya saya bilang, Tuhan selamatkan aku gitu ya. Aku ini buruk, aku ini jelek, dan dengan manusia lamaku aku melukai orang-orang yang aku sayangi, orang-orang yang aku kasihi, aku merusak mereka. Dalam arti misalnya anak-anak saya salah didik, saya salah menyikapi mereka, saya menyesal, saya merusak, saya meratapi diri. Gimana caranya supaya saya berubah? Dan manusia lama saya yang bertahun-tahun lalu itu yang buruk sekali, mungkin sekarang saya sudah sedikit berubah gitu ya, tapi saya meratapi, kok dulu saya begini ya, dan hasilnya anak-anak saya salah didik kayak gitu. Saya meratapi, saya minta Tuhan, saya nggak bisa selesaikan ini. Saya meratapi itu. Seperti Tuhan Yesus bilang, perempuan-perempuan Yerusalem, tangisi dirimu sendiri. Saya nangisi. Saya sudah mungkin bersikap salah terhadap anak-anak saya menanamkan hal yang salah kepada mereka, saya meratapi, saya bilang, karena saya jelek, karena saya sakit jiwa saya, akhirnya saya buat anak-anak saya sakit, dan saya nggak bisa nyelesain masalah itu. Saya meratap sama Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Selamatkan saya, selamatkan orang-orang yang saya kasih. Nah itu. Jadi ketika saya berdoa itu, saya minta Allah, mau soal ekonomi, mau soal kesehatan,
Itu bukan yang utama, tapi saya meratapi, selamatkan saya, selamatkan orang yang saya kasihi. Itu saya meratap. Nah, di dalam doa saya lakukan itu, dan kalau ingat gitu ya, karena kadang-kadang kan lupa juga gitu ya. Dan kalau ingat ketika dorongan-dorongan, misalnya kayak gini ya, misalnya yang sering-sering itu, yang sering terjadi itu gini. Di keluarga besar saya, ada satu cici saya tuh benci banget sama ajarannya Pak Eras gitu ya. Eh, tapi saya cuek aja, tiap pagi saya kasih kirimin aja renungan gitu. Cici yang lain like, tapi cici yang satu tuh benci sekali. Nah, kadang-kadang kan kita lemah ya. Kadang-kadang ya bisa cuek aja, terserah dia mau ngomong apa. Tapi kadang-kadang lemah, jengkel gitu. Yang saya ingat adalah gini, suami saya pernah bilang, nikmati api itu. Kalau kita nggak nikmati api, rasanya menyiksa. Tapi ketika kita menikmati api, nih kamu diejek, nih kamu begini, nikmati. Kita bersyukur bahwa kita bisa mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Wah sih gitu. Cara pandang kita berubah. Asalnya kan kesel ya. Enak aja. Bapak gue dibilang gini, dibilang sesat, dibilang apa. Pengennya kan belain, apalagi penuh nih di kepala saya bisa jawab semuanya. Tapi ketika diingetin, nikmati api itu, bersyukur bahwa kamu bisa mengambil penderitaan dalam penderitaan Yesus. Bersyukur. Oh iya ya, gua dijelek-jelekin berarti sedikit gua kayak Yesus deh gitu. Boleh menderita sedikit. Oh ya, nikmatin. Asik ya gitu ya. Diem, nggak jawab padahal bisa jawab gitu. Nah itu Pak. Jadi berdoa, meratapi diri, dan menikmati api. Jadi bersyukur. Ketika kita mau marah tapi nahan, itu kan menderita memang. Kalau dilepasin kan lega kan. Menahan itu kan menderita. Nah, ketika menderita itu rubah cara pikir kita, jangan jangan pengen melepasin penderitaan, tapi justru nikmati api itu. Wah, bersyukur. Tuhan Yesus dulu menderita, saya juga boleh sedikit ngambil bagian dalam penderitaan itu, yaitu menyangkal diri. Gitu, Pak. Iya, terima kasih Kak Ane sama Pak Daud ya. Yang saya tangkap dari Pak Daud tuh memang kita harus lebih banyak diem. Dari Kak Ane ya, kita, saya tuh bukan kita, tapi saya harus lebih banyak berdoa, ya lebih banyak harus mengharapkan, ya mengandalkan Tuhan lah ya, dan menikmati ya apa yang saya yang hadapi, yang misalnya yang pahit-pahit harus dinikmatin. Lama-lama juga mungkin biasa. Yang penting intinya harus mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Kak Ane sama Ko, Ko Daud. Sama saya juga terima kasih sama Pak ini ya, Pak Jason. Kayak khotbahnya hari ini ngomongin saya loh, Pak Jason. Bercanda. Habis semuanya kayaknya memang harus gitu. Buah saya memang lagi berbuah. 3 bulan ini lagi berbuah. Maksudnya tuh buahnya saya tuh yang ya mudah-mudahan yang baik ya. Supaya mateng gitu. Bukannya buah yang Pak ini Pak Jason bilang tuh buah yang pahit. Harus yang buah yang baik. Ya itu harus saya setiap kali mendengarkan khotbah dari, ya, maksudnya PA, khotbahnya dari Pak ini ya, Kak Sony, Kak Ane, Pak Jason, ini Pak Daud ya. Saya praktekkan sekarang ini. Makanya saya selama 3 bulan ini saya praktekkan, ternyata memang semuanya kalau ngomong kan kayak Pak Jason lagi ngomong sih santai-santai ya. Tapi kalau saya jalanin, wah pahit loh Pak Jason. Tapi itu memang harus dijalankan. Soalnya saya mau maju. Saya nggak mau di komunitas ini kayaknya cuma ya sekedar cuma dengar-dengar ntar lupa, kayak saya 4 tahun yang lalu gitu sama Pak R saja saya bisa begitu. Tapi sekarang ya harus gitu. Jangan sampai begitu nggak berubah lagi. Mengingat usia saya kan udah tua juga. Cuma yang paling bikin saya kuat tuh ya
Pak Dot menambahkan udah tua tapi kan nggak mungkin di dalam Roh Kudus ya, maksudnya tuh yang disampaikan Pak Eras ya, nggak mungkin apa tuh Roh Kudus akan menolong, nggak ada hal yang nggak mungkin gitu ya. Ya gitu, kasih. Ya, makasih Pak Hadi, luar biasa. Makasih Kak. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin nambahin atau mau sharing, silakan. Kita masih ada waktu. Satu atau dua orang lagi. Pak Hadi sedang menyiapkan buah, sedang berbuah. Nah, luar biasa. Iya, yang itu cuma saya mau ya berbagi bahwa saya di komunitas di sini itu nggak sia-sia, Ya, mantep gitu ya, mantep lah begitu. Gembalanya semuanya sama pengurusnya juga, waduh mantep, setiap hari bagi-bagiin sharing. Dan juga saya melihat banyak sih yang harus saya contohin, misalnya ya dari Kak Wina juga, saya juga sering mikirin Kak Wina yang di Hong Kong ya. Saya lihat dia kayak semangat amat. Kadang-kadang lagi ngurus ya akong-akong gitu ya, dia masih bobo apa tuh eh, masih mau Zoom, kayaknya saking semangatnya ya. Saya juga salut gitu. Saya juga makanya harus semangat juga. sip, mantap ini. Apinya mulai menyebar satu-satu. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, eh, padahal saya mau merespon itu Pak Hadi. Ya, silakan. Silakan, Bu. Lalu Mbak Adi, saya itu semangatnya seperti Kak Ane bilang tadi, menikmatin api. Api itu perlu dinikmatin. Ada orang mencaci maki itu dinikmatin gitu. Memang nggak mudah. Tapi harus ketemu yang mencaci maki. Nah, seperti di firman kan manusia ditajamkan dengan manusia. Di situ kan ada toh. Nah, kalau kita nggak ketemu manusia, terus ketemu monyet gimana? Gimana menikmatin api? Jadi Nah, sirkus ya ketemu seperti monyet ya, Bu. Ya. iya. Di situ kan kemarin Pak Sony kan juga ngomong juga di situ. Jadi kita itu banyak hamba-hamba Tuhan dari Rehoboth itu sudah memberi contoh gitu ya. Tinggal kita mau praktek itu susah, tapi tinggal kitanya mau tidak, itu aja. Tapi saya masih belajar ini, Pak Hadi. Terima kasih itu. Api yang saya dapat itu memang dari Bapak Eras. Terus saya itu nggak mau api itu padam. Jadi saya harus buat api itu terus. Kalau bisa itu semakin besar gitu. Kan kalau saya kan dari Muslim ya Pak Hadi ya. Dari keluarga saya itu semua Muslim. Kalau bisa itu api lilin ini jangan sampai redup. Kalau bisa itu bisa api lilin yang kecil ini, saya pribadi ini yang sudah percaya Tuhan, itu harus menyebar ke keluarga besar. Contoh ya, setelah itu nggak nggak harus mengkristenkan. Bapak Eras juga ngomong kan, yang penting dia nggak menolak pengajaran apa itu dari Bapak Eras itu sudah di pihak kita. Jadi keteladanan kita itu memang harus dari kita sendiri, terutama yang sekarang kita melihat itu adalah Bapak Eras yang di depan mata kita itu bisa menjadi contoh. Nah, kalau 2000 yang tahun yang lalu itu adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita bisa melihat dari tokoh-tokoh yang sekarang Bapak Eras, setelah itu di uh, estafet, setelah itu Bapak Sony, setelah itu Mbak Ane, Kak Ane, terus Pak Jason, Pak Daud, seperti itu. Jadi kita itu ada tokoh-tokoh yang kita lihat gitu. Kalau membaca Alkitab kan juga ada tokoh-tokoh seperti Daud, itu untuk Pak Daud ya, itu Daud yang di Perjanjian Lama itu terus terus setelah itu ada Yusuf, ada itu semuanya tokoh-tokoh bisa diambil untuk menjadi contoh untuk kita.
Karena mereka juga manusia, kita juga manusia. Tapi kita manusia, kalau bisa tokoh yang kita andalkan itu adalah Tuhan Yesus. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Tusuk tombak, diem aja. Tapi kita belum berdarah loh Pak Adi. Kalau prinsip saya belum keluar darah, Tuhan, saya akan sanggup. Gitu aja, sudah. Terima kasih, hanya itu saja. Semangat Awina. Ya, terima kasih. Luar Semangat biasa. semua. Luar biasa, luar biasa. Waduh, ini semangat-semangat nih. Terima kasih Bu Wina, terima kasih. Sama-sama Kak Daud. Ya, silakan siapa lagi? Satu orang lagi? Kalau masih ada? Aku juga kena sih kok, tapi bukan di keluarga ya, tapi di pekerjaan gitu kan. Kalau dulu kan dari kita masuk ke apa ke apa kabupaten bekerja di pemerintahan itu, dari kita masuk itu dulu dari sampai sekarang kan nggak dapat masalah. Cuma yang kemarin ini di pekerjaan tuh kita baru mulai menghadapi apa ya, orang yang meremehkan kita gitu kan. Jadi mereka tuh bisa ada rasis gitu. Kemarin kan kita mediasi ya. Dia rasisnya sampai kayak gini. Kamu orang luar kok ngatur-ngatur saya gitu loh, maksudnya. Sampai kayak gitu gitu. Tapi saya ingat juga sih kata Pak Eras, kita cukup diam aja. Terus karena menurut saya dia sudah nggak percaya dengan saya karena saya ini orang yang dia bilang, yang dia maksud itu orang luar, orang Indonesia yang mengatur orang Taiwan gitu, dia nggak terima gitu. Jadi saya suruh suruh teman saya yang hadapi gitu. Terus eh, dari dasar hukum yang diperdebatkan gitu kan, yang teman saya sampaikan sebenarnya sama dengan dasar hukum yang saya sampaikan kepada dia. Tapi dia nggak terima karena dia pikir saya orang luar gitu, nggak berhak mengedukasi dia gitu. Akhirnya teman saya sampaikan, dia terima gitu. Jadi kadang sosang lah gitu ya. Kok bisa gitu. Sebenarnya kita kan udah termasuk tenaga ahli gitu. Kita diremehkan seperti itu hanya karena kita ini orang Indonesia dan dianggap tidak berhak untuk mengedukasi orang Taiwan masalah hukum gitu. Padahal dia sendiri dasar hukumnya salah gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua sih apa ya kadang banyak masalah gitu. Tapi lebih memilih untuk bertahan di dalam Tuhan lah gitu. Kadang juga eh, mau doa pagi juga susah gitu kan. Tapi usahakan gitu kita mengemudi mobil juga sambil kita ngomong sama Tuhan gitu, walau cuma bentar-bentar putus-putus gitu. Ya puji Tuhan lah sekarang masih ya gitu aja. Tapi mungkin nggak selamanya kita selalu berada di zona yang aman gitu. Gitu aja. Makasih. Ya, thank you, Des. Ya, jadi memang sih kita nggak selamanya ditaruh zona aman. Jadi Tuhan akan bawa kita ke satu zona yang membuat kita untuk memilih supaya kita naik kelas kan. Nah, zona-zona itulah yang membuat kita untuk naik kelas. Ujian lah, ujian, masuk ke ujian gitu. Iya, betul, betul. Ya, oke. Thank you, Desi, thank you. Oke, teman-teman. Luar biasa ya, kita harus semangat. Kita akan selalu masuk ke satu zona yang lebih membuat apa tuh zona ujian lah kita sebutnya ya. Kita satu sepakat itu zona ujian untuk kita tuh lebih naik lagi setingkat. Jadi seperti yang Kak Anda tadi ngomong, manusia lama kita nggak akan habis, nggak akan selesai, tapi itu akan menemani kita terus untuk kita menuju ke kesempurnaan itu. Ya tadi Pak Eras ada ngomong sih khotbah tadi terakhir, kesempurnaan setiap kita beda-beda. Karena kita di zona yang atau kondisi yang berbeda-beda. Tapi kita harus mencapai kesempurnaan kita masing-masing. Ya, sampai sempurna sesuai dengan standar yang kemampuan apa yang kita miliki masing-masing itu berbeda-beda. Tapi harus sempurna. Karena Yesus sudah sampai. Sempurnanya Yesus sama sempurnanya kita setiap pribadi kan beda-beda. Tapi kita harus sampai ke situ. Oke, semangat terus. Perjuangan masih panjang. Belanda bukan Belanda, perjuangan kita masih panjang. Ya, harus kita hadapin. Jadi tetap semangat ya. Tetap ada apa, tolong disampaikan di grup biar kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan gitu ya. Tolong grupnya dibuat rame, bisa ceramah macam-macam, apapun yang mau dibicarakan bisa di ngomongin.
Atau tadi bilang, kok tadi siang ya aku dimarahin sama orang loh, kok ketemu orang yang gini ya, bisa juga cerita di grup biar rame gitu ya. Nanti pasti ada yang nimbrung, pasti ada kok. Ibu-ibu kan banyak bisa nimbrung gitu. Ya, oke. Itu aku Terus, lagi deh pengen minta itu saran dari Kak Ane gitu. ya silakan. Ya, kemarin ya hari Jumat yang lalu kan kita ada satu pekerja kaburan gitu kan. Dia tuh habis dari imigrasi menyerahkan diri. Terus eh, dia tuh pertama udah nggak punya uang, kedua temannya nggak menghiraukan dia, ketiga HP-nya tuh nggak bisa dihubungin sama sekali. Jadi udah nggak ada internet, nggak ada nomor telepon gitu ya. Intinya itu. Terus eh, dia bilang sih dia udah nggak mampu bekerja, mungkin ada sakit atau apa gitu, saya kurang tahu, dia nggak ngomong dengan jelas gitu, tapi dia itu. Terus eh, apa dari pihak imigrasi sih bilangnya karena dia itu melaporkan diri, jadi tuh dia nggak bisa dimasukkan ke sel gitu ya, udah tuh dipulangin nggak bisa karena dia kasusnya lain, dia melaporkan diri gitu. Sementara dia pengennya tuh dia langsung dimasuk sel, dimasukkan, ditangkap lalu dipulangkan gitu. Terus posisi dia nggak punya uang sama sekali. Waktu saya tanya imigrasi, imigrasi bilang dia harus siapkan uang denda sama uang tiketnya dulu, baru bisa pulang. Nah, untuk pada hari Jumat itu dia nggak bisa ke shelter, nggak bisa kemana-mana gitu kan, karena ya dia nggak punya uang sama sekali. Udah itu waktu saya periksa eh, apa sih kalau kita mau tampung dia itu kan harus ikut peraturan juga. Sementara dia karena pekerja kaburan, dia tidak memenuhi peraturan untuk ditampung sama Depnaker sama kita gitu kan. Kita kan di pihak Depnaker. Udah tuh saya telepon KDI ya. KDI itu perwakilan Indonesia di Taiwan ya. Saya telepon, kata KDI bisa ditampung asalkan dia punya uang untuk bayar denda sama bayar tiket. Kalau dua-duanya nggak ada, KDI juga nggak mau tampung dia gitu. Karena takutnya udah ditampung 2 tahun dia nggak bisa pulang gitu loh. Karena nggak bisa kerja. Mereka kan nggak mau juga kayak gitu. Udah tuh saya bantu dia telepon ke musola. Ke ini, apa, musola mereka lah gitu kan. Karena dia kan muslim. Musola juga nggak bisa tampung dia gitu kan. Akhirnya dia juga sedih, aku juga nggak tahu gimana cara bantu dia karena dia cowok kan, nggak mungkin aku bawa pulang kan, cowok nggak mungkin aku bawa pulang, bawa kita tampung di rumah kan nggak mungkin, apalagi kalau dia cewek pun mungkin nggak bisa ditampung karena keluarga kita kan nggak mungkin terima orang asing di rumah kita gitu loh, itu susahnya. Terus udah itu karena nggak bisa bantu dia apa-apa gitu kan, aku kasih dia 300 NT lah ya, aku bilang karena dia udah nggak punya uang sama sekali, aku bilang ini cukup buat makan, terus kamu cari tempat perteduhan deh, aku bilang dia gitu. Terus kan ya akhirnya itu aku saranin dia, aku bilang kalau seandainya kamu ambil makanan di Seven lalu kamu nggak bayar, itu kamu akan ditanggulangi sama polisi lalu dipulangkan. Itu cara satu-satunya gitu. Tapi dia nggak mau gitu. Dia bilang itu melanggar hukum, dia nggak mau. Padahal dia sendiri udah overstay, udah kabur, itu udah melanggar hukum juga sih, nggak ada bedanya gitu kan. Akhirnya sampai sekarang orang itu nggak bisa dikontak gitu. Cuma dalam masalah hati aku ini ngerasa bersalah gitu karena nggak tahu gimana harus bantu dia gitu loh. Sampai sekarang kan masih aku masih mikir gitu, gimana kita bisa sarankan pemerintah untuk merubah hukum atau cara bantu dia tuh gimana? Atau kalau kita ketemu kasus yang seperti ini lagi, apa yang harus kita lakukan gitu loh kok sebagai orang Kristen gitu. Oke. Karena bisa bantu. Saya nggak ngerti ininya sistemnya sana ya, mungkin nanti Jason ya. Cuma secara umum aja ya. Kalau memang saya kira tadi Desi sudah cukup ya, karena sebisanya sudah kayak misalnya kasih uang kayak gitu kan ya untuk makannya dia. Saya pikir sudah cukup ya, nggak usah ngerasa bersalah lagi. Dan kalau memang dia nggak datang lagi sama Desi, nggak menemui lagi, ya mungkin dia sudah punya pekerjaan yang lain gitu. Saya pikir sih seperti itu. Yang saya heran kok yang tadi ya apa KDI atau apa itu ya, kantornya Indonesia kok sama sekali nggak mau nolong, ya itu yang saya heran. Ya, cuma itu sih saran saya ya, sebisanya aja. Jadi bantu sebisanya, dan saya pikir tadi Desi udah cukup ya, kasih uang sekian gitu untuk sebisanya makannya dia, dan kalau dia pergi dan nggak kembali lagi, nggak menghubungi kantor tenaga kerja lagi dan nggak ke konsulat gitu, saya pikir mungkin dia udah menemukan jalan keluar.
untuk ininya sendiri. Ya, Oke, makasih Kak. ya sama-sama. Mungkin yang di Taiwan ini Pak Jason, Pak Daud mungkin bisa lebih ini ya, ngerti sistemnya gimana. Jason man, itu kalau dari, ya silakan Bu Lili, silakan. Itu kalau nggak ditangkap nggak bisa tiket sama ini ya, guys ya. Harus ditangkap dulu katanya peraturannya begitu. Iya, ditangkap dulu juga dia harus punya uang buat tiket sama itu. Kalau ditangkap Kalau dia harus dikerjakan dulu gitu kan. Di dalam penjara tuh kalau dikasih. nggak ada tiket sih, kalau nggak ada uang beli tiket sih, setahu saya bisa minta ini apa fully. Ini kita sama. Ada satu organisasi yang bisa. Yayasan, yayasan. Ya, itu bisa bilang dia nggak punya tiket, nanti pemerintah akan apply tiket. Mungkin harus tunggu 3 sampai 6 bulan. Oh, Pemerintah bisa apply tiketnya. Cuma dendanya ini nggak bisa. iya Dendanya itu. dari itu makanya Kalau tiket sih, pemerintah punya budget sih. Setahu aku pemerintah punya budget buat TKI kaburan, ketangkep maupun menyerahkan diri, dia punya budget pemerintah lokal ya, pemerintah kota. Setiap pemerintah kota ada budgetnya masing-masing. Cuman kalau masalah denda itu harus dipikirkan. Dendanya 100.000 ya? tergantung dia kaburnya berapa lama sih. Aku tanya sih udah agak lama, jadi udah lumayan lah. Udah lumayan lah Iya, itu. dia kalau udah lebih dari setahun 100.000 kalau nggak salah. Iya, udah lebih. Itu dendanya yang susah sih, yang susah di solusinya. Yang kalau tiket masih ada solusi, dendanya itu yang susah. Jadi ya kita nggak mungkin juga ya 100.000 itu gimana caranya Banyak. gitu kan? Iya, Heeh. itu yang belum bisa ada solusinya. Kalau tiket sih pasti pemerintah ada solusi. Kata KDI sih suruh dia hubungin keluarganya buat bantu, tapi dia bilang keluarganya itu nggak mungkin bisa bantu dia karena kan ya keluarga nggak mampu juga lah menurut dia, karena dia Iya, juga emang nggak punya uang katanya gitu. pasti keluarganya nggak mampu lah. Maksudnya kalau keluarganya mampu kan dia nggak akan jauh-jauh ninggalin keluarga untuk mencari uang di Taiwan kan. Maksudnya Iya. dia juga mau cari sesuatu yang lebih buat keluarga pasti. Itu sih sementara nggak ada solusi ya. Kalau hukum udah begitu kita sih nggak bisa ngapa-ngapain sih. Iya betul. Oke, ya itulah, ada kekurangan, ada kelebihan kekurangan juga dalam hukum itu. Ya begitulah, kita berdoa aja. Kalau memang dia butuh makan ya dikasih aja, dikasih bantu makannya, dibantu makannya. Kalau masih datang lagi, kalau udah pergi ya dia mungkin sudah menemukan, akan ngomong sudah menemukan jalannya. Iya udah pergi sih, udah nggak datang lagi, kemarin juga nggak datang lagi, udah seminggu kan, Jumat lalu kemarin. Oh, oke. Oke, ya itulah hidup, banyak seninya. Sekarang kita perlu minta hikmat Tuhan untuk menghadapi semua itu. Oke, terima kasih untuk hal yang luar biasa malam ini. Kita banyak belajar ya. Jadi pengalaman-pengalaman hidup kita tuh beda-beda, tetapi pasti saling memberi. Dan lewat pengalaman hidup kita juga belajar di Alkitab kan, itu pengalaman hidup dari para murid Tuhan, para nabi, rasul, dan itu kan kita belajar dari itu. Dan mereka juga. Dan dari pengalaman hidup setiap kita pun kita pasti saling belajar, pasti saling mendapatkan berkat yang tersendirinya bagi kita semua. Makanya saya selalu ngomong sharing lah di grup supaya pengalaman-pengalaman hidup setiap kita tuh menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Kita akan selesaikan tutup PA kita malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih Ko Jason atas sharingnya, terima kasih Kak Ane. Dan kalau gitu Desi deh, tutup doa deh sekalian buat kita semua. Bapak, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga pada malam hari ini kami boleh belajar. Pimpin kami terus ya Bapak supaya kami dapat berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya berbuah, tapi juga harus berbuah yang manis, yang indah di matamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini.
Engkau berkati kami semua, dan Engkau pimpin hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih, Des. Terima Pak kasih ya Daud, Pak Malam. Jason, Jason, Kak Kak Ana, Ana, Kak kasih. Dewi, Selamat Terima kasih, malam. Pak Adi, Bu dan Pak Nastia, Kak Son. Sony, Kak Son, thanks terima to kasih Kak Jalan, Sen. Terima Billy Halo Langsung. kasih semuanya. Selamat Pak malam. Jason, Pak Ya, terima Daud, Selamat Kak kasih. Ana, gabung Kak pulang Pak pelayanan. Sony, Semuanya Pak Di Hadis, Samarinda Pak ya, Kak Son Hadi, ya. semuanya. ya, Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless. Selamat God malam. bless.